Selasa 17 Mei tahun 2022, bertempat di Gedung Balai Patriot Komplek Pemerintah Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Kota Bekasi. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, mengadakan kegiatan halal bihalal dengan mengundang para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, dan unsur pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MUI Kota Bekasi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, Wakapolres, Kepala Kementerian Pengadilan Agama, tokoh-tokoh politik, Rektor Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, dan para tamu undang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya selaku Ketua Aptisi mengucapkan taqabbala minni wa minkum ya karim minal aizin wal faizin. Kemudian kami dari Aptisi memang diundang untuk menghadiri acara terkait dengan halal bihalal. Tentunya kami pertama mudah-mudahan kita sendiri umat Islam yang telah menjalankan puasa Ramadan, mudah-mudahan taqabbala minni wa minkum ya karim minal aizin wal faizin. Sesuai dengan sambutan Pak Wali Kota tadi, mengharapkan kebersamaan Aptisi, karena Aptisi itu bagian dari akademik yang sudah membentuk kolaborasi dalam pentahelik. Ada pemerintahan, ada akademisi, diwakili Aptisi, kemudian ada Kadin, dan di sana ada komunitas. Dan mudah-mudahan tentunya di sini ada fakta integritas. Tentunya harapan kami ke depan Aptisi siap mendukung program-program apa yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota, PLT Wali Kota. Mudah-mudahan sukses dan selamat buat Pak Wali. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tadi akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu saja ucapan selamat kepada Pak Wali. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan sukses dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra Utama mewakili masyarakat Bekasi lah gitu ya. Kalau organisasi masyarakatnya saya Ketua Minang KMBS. Ya mantan di sinilah gitu ya. Jadi lama lah tahu persis Bekasi. Ya itu saya rasa bagus sekali ya. Sehingga cuman tinggal support masyarakatnya. Selama ini kan potensi masyarakat itu banyak, ya potensial Bekasi itu. Cuman untuk bisa mereka itu memberikan sumbangsih, minimal memberikan masukan kepada pemerintah daerah, ini yang belum ketemu. Dan ini nggak bisa diselesaikan, karena kalau aparatur itu kan sesaat mereka ingat, tapi kalau nggak ditangkap langsung ketinggalan. Jadi sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah itu memang harus sering disampaikan dan sering dikolaborasikan antara kepentingan masyarakat, program pemerintah, baik tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional. Karena kita kan yang punyanya, yang merasakan masyarakat Bekasi, pemerintah kan pelayan sebenarnya, memfasilitasi dengan segala keterbatasannya. Mungkin itu yang kadang-kadang masyarakat tidak. Oh kan ada wali kota. Wali kota itu sampai di mana? Kalau masyarakat apa? Yang tahu persis masyarakat. Mungkin contoh sederhana. Soal banjir di satu lingkungan. Mungkin di situ ada ahli sipil air. Dia itu mestinya memberikan masukan. Oh Pak Wali ini begini. Atau Pak Lurah atau Pak ini. Kita sama-sama. Ini yang belum ketemu, ya. Dan itu PR kita bersama. Kalau kita mau baik, oh ini harus begini gitu. Nah nanti minta ke beliau, apanya yang bisa dikasih oleh pemerintah, apa yang bisa disumbangkan oleh masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sumarheni, Ketua KPU Kota Bekasi. Sebagai salah satu subjek pembangunan di Kota Bekasi, utamanya dalam pembangunan demokrasi di Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi siap bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga dengan pemerintah Kota Bekasi, khususnya dalam rangka pembangunan demokrasi di Kota Bekasi. Apalagi kita sudah akan memasuki tahapan pemilu 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan kemudian disusul dengan pelaksanaan pilkada pada tanggal 27 November tahun 2024. Kami berharap ke depan bisa terus bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi dan dengan semua elemen masyarakat di Kota Bekasi untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 dan juga pembangunan demokrasi di Kota Bekasi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Khairunisa Marzuki, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, hari ini hadir dalam rangka undangan halal bihalal PLT Wali Kota Kota Bekasi, dan hari ini bertemu dengan banyak stakeholder di Kota Bekasi. Tentu buat kami juga penting sebagai salah satu penyelenggara pemilu, yaitu pengawas pemilu di Kota Bekasi, mengharapkan pemilu di Kota Bekasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 akan berjalan dengan lancar. Pertemuan ini juga menjadi seperti yang dikatakan oleh Pak PLT sebagai ikatan batin gitu ya, sesama subjek pembangunan agar pemilu nanti dan pilkada 2024 terlegitimasi secara hukum dan hasilnya tidak meragukan. Tentu mengharapkan semua pihak untuk mendukung proses demokrasi di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Kelurahan Teluk Pucung, Ketua FKRW Teluk Pucung dan Ketua MUB Teluk Pucung. Tadi halal bihalal dengan Bapak PLT Wali Kota Bekasi, dan beliau menyampaikan bahwa amanat dari beliau adalah selain kita silaturahim dalam rangka minal aidin wal faizin, maka kita bersama-sama membangun Kota Bekasi, baik secara pertama adalah religius, kedua adalah membangun secara pendidikan, yaitu membangun infrastruktur, agar Kota Bekasi ini menjadi Kota Bekasi yang ihsan, yang selalu rahmah dan selalu membina generasi mudanya menjadi generasi yang siap pakai baik di Kota Bekasi maupun di tempat-tempat lainnya. Dan juga beliau juga mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan itu kita wujudkan dalam rangka yaitu dengan bukti nyata membangun Kota Bekasi. Tadi amanat dari beliau PLT Kota Bekasi seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi dengan sambutan dari Pak Wali Kota, Pak PLT Wali Kota tentang kesehatan, kami sangat menyambut dengan baik. Sehubungan masyarakat Kota Bekasi sudah sadar sehat, dan alhamdulillah untuk masyarakat miskin pun Pak Wali cukup mewadahi agar supaya masyarakat Kota Bekasi bisa dijangkau sampai unsur yang paling rendah maupun tinggi maupun sedang, semuanya itu semua diakomodir oleh Pak Wali Kota. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada satu kegiatan halal bihalal kepada dunia pendidikan, partai politik, tokoh masyarakat, di mana tadi kita lihat ada beberapa sambutan baik dari Polres ya, maupun dan Dandim juga ada dilakukan oleh Pak PLT. Ini memberikan satu bukti bahwa pemerintah Kota Bekasi ikut bersama-sama merasakan kebahagiaan dalam Lebaran ini dengan adanya ucapan minal aidin wal faizin. Tapi yang kedua adalah kita ingin bersama-sama semua stakeholder masyarakat di Kota Bekasi bersama-sama membangun Kota Bekasi menjadi kota yang ihsan, juga kota yang maju dan yang cerdas. Nah, ini kita lihat di sini juga ada beberapa kalangan dari partai-partai politik. Ini memberikan bukti bahwa dalam menyusun segala kebijakan, kita juga harus melibatkan partai politik sebagai mitra pemerintah dalam membangun Kota Bekasi ini, sehingga semua stakeholder dapat mempunyai peran masing-masing dalam peran mereka membangun Kota Bekasi yang kita cintai. Sukses bagi Kota Bekasi
Sukses bagi semua stakeholder Kota Bekasi dan Kota Bekasi selalu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Ya, kemarin baru saja kita menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar oleh Pemkot Kota Bekasi atas undangan Bapak Wali Kota, PLT Wali Kota, Bapak Dr. Tri Adianto. Dan dalam sambutannya, Bapak PLT Wali Kota menyampaikan tentang harapan-harapan ke depan tentang Kota Bekasi. Sebelumnya juga diawali dengan prestasi-prestasi Kota Bekasi yang sudah beliau sampaikan. Dan harapannya Kota Bekasi akan lebih maju lagi, tentunya dengan kolaborasi dan sinergisitas yang apik ya dari berbagai kalangan. Bahkan beliau juga menyebut adanya pentahelix. Nah, apa itu pentahelix dan bagaimana aktivitasnya? Bersama kami sudah ada Direktur Inkubator Pentahelix Kota Bekasi yang baru saja beberapa bulan yang lalu juga diresmikan oleh Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto. Nah, sekarang kita langsung terhubung dengan Bapak Dr. Andos Yusrodi CHP MSI sebagai Direktur Inkubator Pentahelix Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Linov. Ya Pak Direktur, kemarin kan halal bihalal di Balai Kota Pak. Ya. Salah satunya Pak Wali Kota, PLT Wali Kota menyampaikan pentahelix. Nah, berarti kan gayung bersambut nih dengan pentahelix yang sudah terbentuk. Ya. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Linov bahwa inkubator pentahelix terbentuk dari unsur-unsur aktor, yaitu pemerintah ya melalui TW4, kemudian pun juga di situ ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri mewakili dunia usaha dan industri, kemudian ada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta mewakili akademisi, kemudian pun juga ada IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Bekasi, ya, pun juga ada beberapa unsur-unsur lain sebagai komunitas. Jadi sekarang komunitas sudah mulai banyak nih Pak, ya kan? Ditambah lagi ada media dari faktaintegritas.id. Nah, begitu. Nah, apa sih yang diharapkan? Ya diharapkan itu pentahelix itu sama seperti gotong royong sebetulnya Pak. Nah, dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu kemudian mengikatkan diri untuk mencapai satu tujuan. Apa sih tujuannya? Tentu tujuannya adalah bagaimana kita menjadikan Kota Bekasi ini menjadi kota yang smart city, ya, kemudian pun juga kota yang ramah lingkungan, menjadi kota yang sehat, tentu ujung-ujungnya adalah kota yang welfare, kota yang sejahtera. Nah, konsentrasi sekarang ini untuk Kota Bekasi ini adalah bagaimana kita menciptakan 150.000 pengusaha baru nih, dengan tenaga profesional baru. Kenapa? Karena dalam upaya meningkatkan sebuah kota itu ya harus banyak para entrepreneurship-nya, banyak para tenaga-tenaga profesionalnya. Sehingga dengan cara seperti itu mampu untuk meningkatkan pendapatan. Kalau pendapatannya sudah tinggi, kemudian bisa memberikan pembiayaan kepada keluarganya sehingga masyarakat menjadi welfare gitu, menjadi sejahtera gitu Pak. Iya, di satu sisi juga akan ada banyaknya pengunjung yang datang ke Kota Bekasi ya, baik nanti ingin sekedar berkunjung atau bahkan menetap di Kota Bekasi. Karena kemarin juga disampaikan oleh Pak Wali, tahun ini insya Allah LRT akan segera dioperasikan sehingga akan memudahkan transportasi bagi masyarakat untuk bisa berkunjung ke Kota Bekasi. Sehingga tantangannya akan lebih besar juga nih bagi warga Kota Bekasi. Nah, persiapan apa Pak dari pentahelix supaya mereka memiliki kemampuan untuk bisa bersaing ya dengan masyarakat yang akan datang berkunjung ke Kota Bekasi atau bahkan menetap di Kota Bekasi? Ya, baik. Pak Linov, memang posisi Kota Bekasi ini kan adalah satelit ibu kota. Jumlah penduduknya kurang lebih 2,5 juta. Ya, kalau untuk produktivitas ya lumayan lah. Kalau Kota Bekasi ini sudah menjadi salah satu kota yang cukup dipandang, ya, dengan aktivitas pun juga dari kehidupan masyarakatnya pun juga sekalipun memang heterogen, tapi ya cukup lah ya, cukup membuat Kota Bekasi ini kota yang sudah mendapatkan penghargaan banyak Pak. Nah, bagaimana kita mengatasi dengan jumlah penduduk yang semakin banyak? Ya tentu kita harus mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang ada di Kota Bekasi.
pun juga kita harus mempersiapkan segala unsur yang berhubungan dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada kompetensi setiap masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah punya kompetensi, tentu mau apapun alasannya kita sudah siap dengan perkembangan teknologi yang ada, dengan perkembangan masyarakat pun juga dengan perkembangan pasar yang ada. Kita akan tetap ya kan konsisten, karena memang Kota Bekasi pun juga kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi, ini sudah cukup banyak juga lengkap program studinya, ya, sehingga ada asosiasi perguruan tinggi swasta, kemudian pun juga ada dari Kadin, kemudian dari UMKM yang sekarang menggeliat, kemudian pun juga komunitas yang sekarang ini semakin besar, berupaya ya meningkatkan potensi diri dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyongsong ya kan kehidupan lebih baik. Nah, tentu pun juga media sekarang ya kan Fakta Integritas pun juga menginformasikan ini ya segala pembangunan yang ada di Kota Bekasi khususnya, Kabupaten Bekasi ya umumnya dan pun juga Kabupaten Perawang. Oke, berarti sudah dipersiapkan dari inkubator Pentahelix bagaimana tadi meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Kota Bekasi melalui soft skill dan hard skill-nya ya. Oh iya. Dengan pelatihan-pelatihan yang sudah terencana dan tergagas, bahkan sudah beberapa kali pelatihan yang dilakukan inkubator Pentahelix ya Pak ya. Sudah. Jadi pertama kemarin kita lakukan ada program hemat energi ya ramah lingkungan AC ya. Dari AC, dari komunitas pun juga kita sudah melaksanakan program itu dan mereka sekarang sedang ada praktek kerja lapangan. Pun juga diharapkan dari para lulusannya ini sudah mulai menerapkan bagaimana AC-AC yang ada di Kota Bekasi ini sudah menggunakan AC hemat energi dan ramah lingkungan, baik di tingkat pemerintahan maupun juga di tingkat kecamatan, kemudian juga tingkat kelurahan, sekolah-sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA. Kenapa? Karena memang itu penurunan energinya 20-30%. Tinggal kembali kepada kesadaran kita, ya bagaimana kita menciptakan Kota Bekasi ini menjadi kota yang ramah lingkungan dan Kota Bekasi yang sehat, gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia, karena memang konsep dasar pengembangan sumber daya manusia itu kan setiap manusia itu harus memiliki kecerdasan. Ada namanya kecerdasan kognitif, afektif, interistik, psikomotorik, ya, atau keterampilan dan keahlian. Otaknya cerdas, emosionalnya cerdas, spiritualnya juga cerdas, keterampilan keahliannya juga cerdas. Nah kemarin Pak Linov kita sudah melaksanakan kerjasama. Ini ada aptisi Kota Bekasi dan Kerawang ya dan Kabupaten Bekasi bersama dengan Kamar Dagang dan Industri nih ya Pak Gunawan ya bersama dengan Bapak Asok Prof. Insinyur Haji Makmur Heri Santoso Magister Engineering didampingi dengan Inkubator Pentahelix melaksanakan kerjasama nih dengan Bapak Dr. Makmur selaku Ketua BLK Kompetensi Jawa Barat. Yang insya Allah kalau tidak ada halangan nanti tanggal 4 Juni kita akan melaksanakan sebuah socio-entrepreneurship ya yang diikuti oleh semua perguruan tinggi atau perwakilan perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi. Termasuk pun juga ada beberapa SMK-SMK yang ada di Kota Bekasi. Jadi harapannya begitu Pak Linov. Oke, baik Pak Direktur, sukses selalu nih dengan inkubator Pentahelix dan banyak nanti yang bergabung dan dengan aktivitas-aktivitasnya bisa menjadi ya benar-benar mesin untuk penggerak ya Kota Bekasi agar menjadi kota yang smart city. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kita tahun ini kita mendapatkan predikat nomor 8 tingkat nasional ya sebagai kota yang paling harmoni dan kita Jawa Barat kita nomor 1 ya dari 27 kota kabupaten yang ada. Kemudian yang kedua tentunya ini tidak terlepas dari seluruh ya jajaran kaum tokoh agama, ulama yang kemudian terus kita memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang saya hormati Ketua MUI, Ketua PDM Muhammadiyah, para tokoh agama, kemudian juga yang hormati Pak Wakapolres, mewakili Pak Kapolres, sama-sama kita dari Sidoarjo. Ya, saya di belakang alun-alun, beliau lebih dikit sedikit ya. Jadi kita sama-sama dalam satu ikatan ya. Kemudian Pak Kasdim, kemudian Kepala Kementerian Pengadilan Agama ya. Jadi salah lagi kementerian ya. Pengadilan Agama ya, mudah-mudahan ya tahun depan
kantornya bisa sama-sama seperti Forkominda yang lainnya. Kemudian yang saya hormati para tokoh politik, ya, para rektor dunia pendidikan yang hadir, ya, ada Dewan Pendidikan juga Kota Bekasi yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, TUP 4, dan tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang yang berbahagia ini saya Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi, bisa bersilaturahmi. Tentunya silaturahmi akan membuat kita panjang umur, murah rezeki, tambah sehat, bahagia. Karena hari-hari kita isi ya dengan lebih banyak kita berselancar di dunia maya. Ya, kalau kita hitung jumlah kita ketemu orang dengan jumlah kita main gadget, itu lebih banyak kita main gadget, ya. Dan itu tidak mengenal waktu kadang, ya, sampai tengah malam, ya, pas mau tahajud saja biasanya kita lihat apa dulu? Kita lihat gadget kita dulu. Baru setelah itu kita upload, ya, nggak, ganti status, ya. Nah, itulah. Dan tentunya ini adalah merupakan satu fenomena yang sudah memang berkembang, ya. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini akan membuat kita itu tadi ya, bertambah bahagia. Karena apa? Akan keluar yang namanya energi adrenalin. Ada yang namanya keluar toksin kebahagiaan kalau kita bisa mengungkapkan. Ya, jadi makanya kalau orang yang biasanya tertutup itu biasanya itu tadi ya, mereka banyak penyakitnya. Ya, tapi kalau orang yang terbuka, banyak senyum, banyak nyanyi, banyak hiburan, insya Allah panjang umurnya. Apalagi PM Kota Bekasi hari ini sudah hampir ya di atas rata-ratanya kota di Provinsi Jawa Barat. Nah, angka-angka IPM yang kita bisa lewati itu tentunya tidak terlepas dari seluruh dukungan warga masyarakat, terutama yang hadir di dalam ruangan ini. Bagaimana pembangunan pentahelix yang terus kita gagas, ya, bahwa yang namanya pemerintahan ada legislatif, ada eksekutif, di dalamnya adalah tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh yang ada di partai-partai politik, itu adalah memberikan kontribusi untuk pembangunan. Dan yang paling penting juga dunia pendidikan bagaimana ikut serta. Ya, kita akan membangun yang namanya aparatur 500 aparatur yang berwawasan dunia, ya, supaya apa? Memiliki pemikiran secara global. Kita harus sudah mulai terbuka mindsetnya bahwa proses pembangunan tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri, oleh pemerintah, tetapi semua stakeholder, semua yang memiliki kepentingan terhadap kota ini, semua yang mencintai kota ini harus bahu-membahu. Tidak mungkin. Yang penting adalah adanya satu komunikasi yang baik, interaksi yang terus-menerus. Sekarang media bisa banyak kita lakukan. Tidak bisa secara face to face, kita punya yang namanya media sosial. Media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi secara umum terbuka ya kepada warga masyarakat yang ingin memberikan ide, saran, tanggapan, masukan kepada kita semua. Tentunya itu tadi ya, bagaimana ini dikolaborasikan dengan visi dan misi, dengan program kegiatan yang kemudian terakumulasi terkait dengan rencana kerja tahunan. Jadi inilah bagaimana proses pembangunan itu, bagaimana fungsi legislatif yang kemudian hari ini sangat kita perlukan. Yuk kita bareng-bareng ya, memberikan peranan penting, menjadikan direct bagaimana tujuan itu bisa kita capai. Kemudian salawat salam tentunya tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ada satu keinginan besar ya, bahwa kota ini menjadi kota yang religius. Makanya visinya adalah menjadi visi yang ihsan. Bagaimana religius meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang kita anut, sesuai dengan kepercayaan yang ada, sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita ingin mensejahterakan kota ini. Alhamdulillah ya, per Mei awal kemarin kita sudah mendapatkan universal health coverage 95,69%. Artinya 95% lebih warga masyarakat sudah terjamin kesehatannya oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu, itulah upaya-upaya yang terus kita lakukan, dan ini tidak terlepas dari upaya kita bersama ya, buat warga masyarakat, sehingga tidak ada lagi kemudian warga masyarakat yang terkait dengan terlantarnya kemudian terkait dengan kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Sebentar lagi kita akan menghadapi PBDB
terkait dengan penerimaan ya siswa SD dan SMP yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu harapannya adalah kesejahteraan masyarakat, kemudian fungsi legislatif, partai politik, dunia pendidikan kita persiapkan dengan betul sarana, prasarana, dan yang paling penting adalah sistemnya. Sehingga itu tadi ada keseimbangan di antara semua stakeholder yang ada, keseimbangan antara sekolah swasta, keseimbangan sekolah negeri untuk sama-sama bisa hidup, berkembang dan maju bersama-sama. Ini perlu satu komitmen bersama. Kemudian juga bagaimana kita upaya-upaya untuk dalam rangka meningkatkan ya kemampuan, kapasitas baik guru, murid. Karena apa? Generasi emas 2045 sangat kita tentukan hari ini. Hari ini kita nomor 16 besar di di dunia. Makanya kita masuk dalam G20. Ya, jadi negara-negara besar, 20 besar itu kita masuk di dalamnya. 5 tahun yang akan datang kita berharap bisa masuk ke 10 besar. 2045 kita masuk 5 besar. Itu sangat ditentukan bagaimana proses pendidikan yang kita hari ini kita lakukan dalam rangka upaya terus ya membangun, dalam rangka terus meningkatkan kemampuan anak-anak didik kita agar mereka bisa bersaing, agar mereka memiliki kemampuan beradaptasi terkait dengan kemajuan teknologi yang ada. Yang terakhir ada tentunya adalah satu kebanggaan bahwa pembangunan terus bisa berlancar-lancar, tingkat pertumbuhan juga terus memiliki angka-angka yang positif. Tentunya itu tadi kita harus siap menerima terkait dengan perubahan yang ada. LRT sebentar lagi akan diresmikan ya 2022 pertengahan, walaupun awalnya ditargetkan Agustus, mungkin akan ada perubahan sedikit ya, tetapi tahun ini akan sudah dimulai dioperasionalkan. Kita harus siap menerima ya orang-orang yang nanti akan hadir menjadi warga masyarakat Kota Bekasi. Kemudian di depan ya akan ada TOD ya salah satu stasiun kereta api yang juga sebagai pendukung, sehingga nanti mobilisasi kereta-kereta jarak jauh itu sudah akan ada di Kota Bekasi. Semakin berkembang Kota Bekasi, semakin akan maju, semakin banyak orang yang datang, dan sehingga untuk itu diperlukan kesiapan kita ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, tokoh partai politik. Yuk kita bareng-bareng kita siapkan mental kita, siapkan infrastruktur yang kita miliki. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terakhir kali adalah tentunya sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan juga pemerintah Kota Bekasi dalam rangka melaksanakan interaksi, dalam rangka upaya membangun Kota Bekasi, ada kata, ucapan, sikap yang kurang berkenan tentunya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Semoga kita bertemu dengan Idul Fitri yang akan datang. Dan tentunya dengan sikap-sikap kita bisa berpikir positif, kemudian bertindak positif dan menghasilkan sesuatu yang positif untuk diri kita, keluarga, dan juga kota, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elvi Sukaisi ada di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun.